You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Siapa yang rumahnya itu mepet-mepet banget sama tetangga? Mungkin cuma beberapa jengkal aja, sehingga kita bisa tahu apa yang tengah terjadi di rumah itu. Mulai dari keributan-keributan dan pembicaraan apa gitu yang ada di dalam sana. Kadang-kadang kita tuh gak ada niatan untuk mencuri dengar apa yang sedang para tetangga kita bicarakan. Tetapi karena rumah yang dempet-dempet, jadi menyebabkan kita tahu beberapa hal di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kisah tentang tetangga saya. Ini bukan bermaksud untuk menceritakan aibnya ya, tapi semoga yang mendengarkan kisah ini bisa memetik sebuah pembelajaran akan betapa berharganya orang tua selama masih hidup. Harusnya kita merawatnya dan menjaga dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, apapun yang terjadi. Persis di sebelah rumah saya, sebut saja sepasang suami istri itu bernama Yanti dan Erwin. Yanti dan Erwin ini punya orang tua. Orang tua Mbak Yanti ini memang bukan orang tua kandungnya. Sebut saja namanya Bu Syawal. Bu Syawal ini istri kedua ayahnya Mbak Yanti. Istri pertama sudah meninggal dan ayahnya Mbak Yanti ini menikah lagi dengan Bu Syawal. Mbak Yanti ini punya 10 orang saudara kandung, tapi yang tinggal di kota itu bersama Bu Syawal cuma Mbak Yanti aja. Tentu saja ada semacam hubungan tidak baik antara Mbak Yanti, saudara-saudaranya dan Bu Syawal sendiri. Karena ya namanya juga ibu tiri ya. Pun semasa almarhum bapaknya Mbak Yanti ini masih hidup, mereka juga sering banget adu mulut dan ada begitu banyak hal yang buat mereka tuh gak cocok. Ayahnya Mbak Yanti meninggal ketika masa pandemi. Setelahnya gak ada satu orang pun yang mau mengurus Bu Syawal, karena ya tadi itu, Bu Syawal ini memang bisa dikatakan bukan ibu sambung yang baik. Tapi memang semenjak ayahnya Mbak Yanti meninggal, Mbak Yanti ini mau gak mau harus menumpangi hidup Ibu Syawal. Tadinya Bu Syawal dan ayah Mbak Yanti punya sebuah rumah yang mereka tinggali bersama. Tapi setelah ayahnya meninggal, rumah itu dijual dan uangnya dibagi rata. Lalu, kadang-kadang karena Mbak Yanti dan suaminya ini juga tipe orang yang bisa dikatakan suka hura-hura gitu, berfoya-foya, sehingga uang penjualan rumah itu raib gitu aja, habis dalam sekejap mata. Bu Syawal diajak tinggal bersama bukan dalam satu atap, tapi dibuatkan sebuah petakan kecil di sebelah rumah Mbak Yanti. Di sana dia tinggal karena rumah kami itu mepet-mepet banget kan. Bahkan kadang pekarangannya itu tabrakan dengan pekarangan tetangga yang lain. Jadi ya kami benar-benar akrab, dekat gitu. Kadang Bu Syawal ini duduk-duduk di teras sambil melamun. Walaupun orang tua kadang-kadang bermasalah dengan kita, tapi ya tetap aja ya, masa tuanya itu terlihat menyedihkan. Gak mengenakan lah pokoknya. Apalagi Mbak Yanti ini gak mau merawatnya gitu. Mbak Yanti dan suami kerja selalu pulang malam, sehingga sehari-hari Bu Syawal ini ngurus cucu-cucunya. Kadang juga cucunya dititipkan ke orang tuanya Mas Erwin, karena Mbak Yanti gak kepengen anaknya itu deket-deket sama ibu tirinya. Nah, suatu hari Bu Syawal ini, ya mungkin karena faktor usia ya, sudah tua. Beliau tiba-tiba meninggal dunia gitu aja. Mbak Yanti sama Mas Erwin ogah-ogahan ngurus segala sesuatunya.
Lagi-lagi tetangga dan Pak RT yang membantu mengurus. Mulai dari memandikan, mengkafani, sampai menguburkan. Mbak Yanti sama Mas Erwin bahkan gak mau mengadakan takziah. Tentu saja hal itu menjadi perbincangan warga. Alasan mereka ya karena Bu Syawal ini gak pernah baik sama mereka semasa hidupnya. Dia juga bukan orang tua kandung saya. Jadi saya gak mau bertanggung jawab untuk itu semua, ucap Mbak Yanti saat ada beberapa orang tetangga menanyakan mengapa ia tidak mengadakan takziah untuk Bu Syawal. Ya, tetangga tidak ada yang bisa memaksakan kehendak. Walaupun memang terlihat cukup miris dan amat sangat disayangkan. Lalu ada sebuah kejadian, di mana beberapa hari setelah Bu Syawal dimakamkan, saya yang rumahnya memang bersebelahan persis dengan rumahnya Mbak Yanti. Bahkan jendela kamar saya itu berhadapan dengan jendela kamar Bu Syawal. Pas tengah malam, jendela kamar saya diketuk beberapa kali. Ada suara panggilan lirih menyayat hati. Tapi malam itu saya dibuat gak sadar kalau Bu Syawal itu sudah meninggal dunia. Ketukan-ketukan itu terdengar beberapa kali. Halimah, Halimah, minta makan Halimah. Suaranya persis suara Bu Syawal. Dan memang semasa beliau masih hidup itu memang seringkali meminta makan. Tapi saya sudah tahu dan sudah mengerti. Sebelum beliau minta makan untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam, saya biasanya nganterin terlebih dahulu. Soalnya kayak gak tega aja gitu ngasih makan pas dia udah minta terlebih dahulu. Jadi biasanya memang setelah menyiapkan makanan untuk suami dan anak saya udah memisahkan terlebih dahulu sebelum beliau minta. Saya ngerasa aneh banget dan memang saya seolah-olah gak sadar dan seperti terhipnotis kalau Bu Syawal itu sudah meninggal dunia bahkan udah 3 hari yang lalu. Saya terbangun karena saya tidur sendirian. Suami saya lagi kerja jauh, pulangnya setiap Sabtu Minggu aja. Saya langsung ke dapur. Saat ke dapur itu saya buka lemari makan, ngambil piring, ngambil cangkir yang memang disediakan khusus untuk beliau. Alat makan dan cangkir itu semua saya pisahkan. Terus ada anak sulung saya lagi sakit perut keluar dari kamar mandi. Mama, mau ngapain mah? Itu mau ngasih makan nenek Syawal. Nenek Syawal? Iya, kasihan malam-malam gini kelaparan. Mah, mama ngigo apa gimana sih? Orang nenek Syawal udah meninggal kok 3 hari yang lalu. Emang mama lupa? Piring yang saya pegang itu langsung jatuh dan pecah. Saya ngucap istighfar. Kayaknya mama kurang sehat deh. Mending istirahat aja. Itu piring-piring biar abang yang bersihin. Sulung saya menuntun saya masuk ke dalam kamar. Saya masih seperti orang yang linglung. Apa jangan-jangan mimpi ya? Pikir saya waktu itu, tapi suaranya benar-benar terdengar nyata. Saya kembali beristirahat di dalam kamar saya, sambil memandang ke arah jendela yang persis bersebelahan dengan jendela kamar Bu Syawal. Lalu tiba-tiba saya merasa selimut saya itu ditarik-tarik. Refleks saya langsung noleh ke ujung ranjang. Saya pikir itu anak saya, tapi saya terkejut pas melihat sesuatu. Sesuatu itu entah pocong, entah itu sesuatu yang mengenakan mukena. Tapi memang gak seketat pakaian pocong karena agak sedikit longgar. Wajahnya wajah Bu Syawal. Saya langsung memekik kaget. Yang saya lihat, tahi lalatnya juga sama persis dengan tahi lalat Bu Syawal. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ucap saya panjang. Anak-anak saya mungkin ada yang belum tidur, sehingga abang dan adiknya yang nomor 2 itu langsung masuk ke dalam kamar, yang memang gak pernah saya kunci.
Ada apa, Mah? Mah, ada apa? Saya nunjuk-nunjuk ke arah ujung ranjang dekat jendela. Ada Bu Syawal, ucap saya ketakutan. Saya syok karena saya disadarkan oleh sulung saya yang mengatakan kalau Ibu Syawal itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Istighfar, Ma, istighfar. Mereka mengambilkan air minum, meminta saya untuk minum dan membaca istighfar pelan-pelan. Tapi hati saya tuh nggak tenang. Besoknya saya dan sulung pergi ke makam Bu Syawal karena memang kebetulan deket rumah. Saya di sana berdoa, saya minta maaf jika semasa beliau hidup, beliau nggak bisa saya urus dengan baik. Nah, kejadian itu berlalu begitu aja. Sampai tiba-tiba ada kejadian yang cukup menggemarkan tetangga. Waktu itu saya nggak tahu apa sebabnya. Si Yanti ini teriak-teriak sambil marah di petakan kecil tempat Bu Syawal tinggal. Dasar orang tua nyusahin. Pergi sana. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Dari dulu kamu tuh udah nyusahin. Udah nyusahin ayah. Nyusahin anak-anak ayah juga. Dia marah-marah sambil melempar pakaian dan kerudung punya Bu Syawal. Kami sebagai tetangga ya cuma bisa diem aja. Ada juga yang berani dekat terus berusaha untuk nenangin. Tapi malah dimarah-marahin sama Mbak Yanti. Enggak lama setelah Mbak Yanti itu membuang pakaian-pakaian Bu Syawal, tiba-tiba dia kayak terhuyung-huyung sendiri gitu. Adegannya itu ya kayak seolah-olah ada yang menamparnya 2 kali bolak-balik. Kami bisa melihatnya dengan jelas, karena rumah itu deket banget dengan rumah kami. Nah, setelah dia seperti tertampar itu ya, tiba-tiba aja mulutnya itu kayak gak bisa balik lagi. Kayak agak miring ke kanan gitu. Kayak maaf, kayak orang stroke. Terus ngomongnya juga agak sulit. Terus mata Mbak Yanti itu melotot, memandang ke arah yang agak tinggi sambil bilang, "Maafin Yanti, Bu, maafin Yanti." Terus aja bilang gitu berulang-ulang. Nah, Mas Erwin ini ketakutan melihat istrinya. Takut ada apa-apa karena wajah istrinya tuh udah miring. Langsung bawa di rumah sakit saat itu. Cukup lama Mbak Yanti itu ada di rumah sakit. Mungkin sekitar 10 harian. Memang ketika kami besuk, dia enggak meracau yang aneh-aneh lagi. Tapi wajahnya belum bisa pulih. Cukup lama sih, hitungan tahun kalau nggak salah. Dan kisah itu menjadi pembelajaran bagi kami. Entah itu ibu kandung, entah itu ibu sambung, entah itu ibu yang baik ataupun yang pernah melakukan kesalahan. Tapi kita sebagai anak sebisa mungkin berusaha untuk memaklumi dan memaafkan. Kadang-kadang ada sebuah alasan yang kita nggak tahu pasti. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.